Pak Bambang jawab pertanyaan saya tadi bahwa tampaknya eksekutif legislatif selalu bergerak cepat kesannya kalau nunggu viral dulu. Jawaban Anda, benar nggak demikian? Saya pikir tidak demikian. Jadi tetapi kita tetap memperhatikan apa yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri SDM ya pada yang kita perhatikan pada conference tadi siang, bahwa terkait dengan isu yang ada di Raja Ampat ini sebetulnya sudah mulai diinventarisir itu mulai dari bulan Januari ya, sejak tim Satgas inventarisasi perambahan hutan itu dibentuk. Nah, di DPR ya memang terkait dengan hal seperti ini kami tidak bisa memantau semuanya, tetapi yang jelas begitu ini masuk kami juga menjadi suatu hal yang kami perhatikan. Dan saya pikir kita tetap kembalikan segala sesuatu itu dengan evaluasi, regulasi, dan juga tentunya persoalan-persoalan yang selama ini memang tidak ada laporan, Pak? Ini kan sudah berjalan cukup lama, begitu maksud saya. Kemana fungsi pengawasan dari legislatif? Karena begini loh, Pak, yang namanya pertambangan itu salah satu yang selalu diagung-agungkan pemerintah kan. Artinya merupakan sektor prioritas. Harusnya itu juga jadi prioritas legislatif untuk diperhatikan gitu loh, Pak Bambang. Ya, makanya kadang-kadang kita perlu informasi dari media. Nah, hal seperti ini kan mendapat masukan dan tentu kita merespon. Jadi pada dasarnya inilah pilar daripada demokrasi, salah satu media. Dan ya kan? Setelah ini nanti mau panggil Menteri SDM untuk diskusi lagi? Kita diskusi nggak ada masalah, ya kan? Karena kami mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dan juga pelaksanaan dari para menteri, terutama Menteri SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Menteri Kehutanan. Saya pikir ini sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan sesuai dengan regulasi. Oke, baik. Ada 4 izin perusahaan tambang dicabut, PT GAK dikecualikan. Mereka tetap bisa beroperasi, alasannya sesuai AMDAL, begitu katanya Mas Iqbal. Kita coba putarkan dulu pernyataan dari Menteri SDM, Bahlil Lahadalia. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara. Greenpeace tadi keberatan karena GAK dikecualikan. Memangnya temuan apa yang sudah ditulis atau dicatat oleh Greenpeace terkait dengan kerusakan lingkungan, misalnya akibat pertambangan dari GAK? Ya, secara kasat mata kita bisa melihat beberapa kerusakan lingkungan ya. Pertama adanya deforestasi. Sudah jelas dan PT GAK mengakuin itu ada deforestasi di sana. Yang kedua ada limpasan sedimentasi yang bisa kita lihat. Yang perlu dicatat dari limpasan sedimentasi ini adalah lumpur-lumpur yang mengandung nikel. Apa yang terjadi pada masyarakat di Wawoni misalnya di Weda dan Kabena di mana di dalam darah mereka dan urin mereka ada logam berat, ini karena juga limpasan dari pembukaan lahan dari tersebut. Jadi harusnya yang dilakukan oleh pemerintah juga meninjau secara scientific base seberapa jauh kerusakan lingkungan dan seberapa jauh sudah pencemaran logam berat pada perairan di Pulau GAK. Dan ini terlihat secara kasat mata. Mungkin memang banyak ya orang-orang yang melakukan AI generate terhadap foto-foto. Tapi apa yang ditampilkan Greenpeace, apa yang ditampilkan video Greenpeace terhadap foto GAK di Pulau GAK dan Pulau KW itu adalah foto yang memang kami ambil. Tidak ada tanggung jawab lingkungan, Pak Fuad. Kemana fungsi perusahaan? Pertama ya, hendaknya dibedain kalau semuanya ditutup. Semuanya itu ngawur terus cari popularitas yang kasar. Kalau ini harus dibedain antara yang benar nambangnya sama yang tidak benar. Ya, dan nggak benar. Dan itu nggak benar, ini nggak benar. Karena ada RKB-nya, semuanya boleh ditanyakan. Kalau orang nambang itu, ya, kalau nggak ngerti itu, memang saya nggak mau bicarakan yang lain, udah dihapusin, udah seneng saya terus terang aja itu nggak benar, saya bilang GAK ya. Itu kalau nambang itu memang ada deforestasi, pasti. Ya, tapi makanya dia hanya nambang 1%, dan ini apalagi tempatnya jauh lagi. Ini malah dekat ke Maluku Utara kan. Nah, kalau itu ditambang kan mesti diambil itu kan. Jadi ada deforestasi. Tapi itu sedikit karena itu nanti ini mulai nambang ini tutup dulu. Nanti baru buka lagi setelah ini tutup dulu. Dampak ke koral kira-kira selama ini proses penambangan dari GAK enggak masalah karena ini di sini. Jadi ditambang terus ditambang. Karena kami memberikan instruksinya itu jelas. Ini tambang sedikit aja. Dia mau nambah sekian nanti dulu ini ditambang di jangan main kayak yang lain-lain yang aneh-aneh gitu kan. Dari Greenpeace begitu. Habis itu nanti baru ditambah lagi, tambah lagi. Ya kalau nggak nambah sama saja nggak nambang. Dan itu kita makanya justru kita
ini dengan satu lagi Vale itu akan ingin menjadikan, cuman kita memang kurang publikasi terus terang aja. Akan dijadikan itu corong kepada dunia bahwa ini cara nambang yang lebih banyak dari negeri-negeri yang mulutnya banyak tapi nggak benar. Gitu loh. Baik, nanti saya ke Anda lagi Pak Fuad. Saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, Anda kan sempat mengatakan bahwa memang masyarakat sendiri sangat pro terhadap keberadaan PT GAK. Keuntungan apa yang sudah masyarakat rasakan di sana, Pak Bupati? Secara ekonomi mungkin. Baik, untuk perusahaan nikel di Pulau GAK, pada intinya masyarakat itu setelah menikmati hasil ekonomi mereka mulai membaik karena mereka itu pulau juga termasuk jauh dari Raja Ampat, sehingga mereka juga setelah merasakan peningkatan ekonomi di wilayah mereka, sehingga masyarakat di Pulau GAK itu kemarin juga memohon kepada kita pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat kalau jangan tambang ditutup. Ya, kita lihat kembali seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, PT GAK Nikel melaksanakan itu dengan baik, ya seperti itu, sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak negatifnya. Itu secara ekonomi. Kalau dari sisi ekologi, ekosistem gimana? Kalau dilihat dari sisi ekologi ekosistem, pulau ini sudah dari sejak dahulu. Dari sebelum saya lahir juga sudah dikelola tambangnya. Jadi untuk ekosistemnya, ekologinya semua sudah tidak ada pada di situ. Pak Bupati, pertanyaan saya juga, saya kepo sekali. Kalau PT GAK memberikan yang namanya kontribusi perekonomian, bagaimana dengan 3 pertambangan yang Anda berikan izin, yang sudah dicabut izinnya sekarang? Baik, yang untuk 3 dampak ekonominya ya? Perusahaan yang sudah ada diberikan izin, tetapi 1 sudah jalan. Nah, itu yang harus nanti kita sama-sama mikirkan solusinya. Nah, karena hari ini izinnya ditutup, berarti bagaimana karyawannya? Karena kebanyakan juga itu penduduk di sekitar situ yang direkrut untuk bekerja di situ. Sehingga ya kita minta supaya hal ini jangan kita lepas saja. Kalau begitu ya termasuk dari Greenpeace dan yang lain semua yang berteriak, mari kita cari solusi. Cari solusi, baik. Kita memang harus cepat cari solusi sih Pak Bupati. Saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, sebelumnya kalau kita lihat sebelum akhirnya ada kesepakatan untuk mencabut izin 4 pertambangan begitu ya, sebelumnya malah terjadi perbedaan pendapat antara Kementerian SDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang kita lihat. Bagaimana kita menerjemahkan komunikasi pemerintah yang ada di atas bisa nggak kompak, bisa nggak romantis gitu loh? Kalau istilah lama ini itu ego sektoral, seperti itu Pak Fuad mungkin udah paham sekali. Tapi terlepas dari ego sektoral yang seperti itu, memang kita hari ini kalaupun ada tadi 4 dicabut itu ada langkah baik lah kita lihat. Tapi dampak selanjutnya hanya dicabut, tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa ada dampak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih parah lagi nanti kalau tambang itu sudah terbuka, yang nutup siapa? Nah itu kan pemerintah harus mengawasin itu. Itu kan bisa jadi petaka ya kalau nggak dikelola dengan baik. Yang berikutnya adalah dampak apakah dari 4 yang dianggap melanggar itu hanya pelanggaran administratif atau ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang sifatnya bisa diseret ke kejahatan korporasi. Kalau memang itu kejahatan korporasi, maka izin yang dicabut hari ini mungkin tidak akan dimasalahkan lagi di PT UN atau pengadilan lebih tingginya. Gitu yang... Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, yang jadi perhatian masyarakat umum ya, kita harus jelaskan masyarakat yang saat ini masih bingung sebenarnya ketika ada izin pertambangan yang dicabut, tapi satu sisi GAK-nya tidak begitu. Nah ini harus dijelaskan Pak, karena tampaknya kok ada perbedaan perlakuan. Kita ini serius tidak sih untuk menjaga keberlanjutan lingkungan? Karena kalau tadi dibilang sama Frop mengatakan lingkungan harus di atas kepentingan ekonomi. Ya, kita lihat dari apa yang sudah disampaikan bahwa memang keempat IUP yang dicabut itu adalah IUP yang keluar di tahun 2000-an, 2004-2006 oleh Bupati Raja Ampat, ya kan seperti itu. Lalu kemudian sampai terakhir pun itu tidak ada RKB yang keluar, kan seperti itu. RKB itu artinya bagaimana pemerintah pusat, khususnya Kementerian SDM Minerba, itu memberikan izin operasional. Ini izinnya nggak ada. Nggak ada. Nah, sementara
PT GAKS ini, saya bukan dalam kapasitas membela ya, tetapi kita mendudukkan sebagaimana mestinya bahwa PT GAKS ini berdasarkan hasil telusuran di lapangan, karena anggota kami di Komisi 12 juga sempat mengunjungi dan mendampingi Bapak Menteri pada saat itu, Bapak Alfon Manimbuy, bahwa ditemukan sangat minor. Nah, jadi begini konteksnya, bahwa yang namanya penambangan itu pasti memberikan dampak lingkungan, maka diperlukan regulasi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tapi pertanyaan saya gini sih Pak, begini. PT GAK, Anda setuju bahwa bertanggung jawab secara lingkungan, tapi bagaimana dengan yang lain? Kok bisa lolos begitu loh? Kemana Kementerian SDM? Anda mempertanyakan itu tidak? Loh, jadi begini, di dalam yang namanya suatu perizinan bukan hanya melulu masalah IUP, tetapi di situ juga ada yang namanya perizinan tentang lingkungan, analisis dampak lingkungan, lalu ada juga persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ini kan merupakan sebetulnya kerjasama daripada semua kementerian. Dan saya pikir saya memberikan apresiasi bahwa menyelesaikan masalah ini memang harus bersama-sama. Kan kemarin duduk bersama-sama. Karena kalau tidak ini digoreng terus. Mohon maaf, kita jangan membuat terlalu gaduh. Saya sampaikan, Raja 4 ini sudah selesai masalahnya, sudah ditutup 4 IUP. Oke, kita komit kepada kelestarian lingkungan. Kita memberikan apresiasi, Bapak Prabowo sangat menjunjung yang namanya kelestarian lingkungan hidup. Sangat komit. Nah, biar saya selesaikan dulu. Jadi konteksnya adalah bagaimana hal seperti ini kita bisa dudukkan dan sampaikan kepada masyarakat bahwa yang memang 4 IUP ini memang di dalam wilayah konservasi geopark. Ini kan wajar jadi ditutup karena kenapa? Belum lagi persoalan perizinannya pun belum lengkap. Pak, jadi pertanyaan saya itu begini loh sebenarnya Pak. Ini kan sudah lama berjalan dan buktinya KLHK saja itu sudah mengeluarkan persetujuan lingkungan yang ditinjau. Artinya mereka melihat memang ada yang salah selama ini. Nah, itu yang kita tanya Pak Bambang. Ya, jadi begini. Untuk melihat ini ada beberapa aspek. Kalau kita melihat dari misalkan Kementerian Lingkungan Hidup, toolsnya beda. Toolsnya adalah terkait dengan izin analisis dampak lingkungan. Kalau berbicara dari konteks misalkan sudut pandang kehutanan, maka izin pinjam pakai kawasan hutan. Kan seperti itu. Dan kemudian kawasan apa. Lalu konteks dalam tools untuk minerba adalah RKB. Nah, RKB ini kan kemudian juga dengan perizinan yang lain, ini harus satu kesatuan. Nah, jadi saya pikir persoalan-persoalan seperti ini ya karena begitu banyaknya yang harus diurus. Setahu saya untuk RKB sendiri ya, itu ada 7.000 lebih RKB. Bayangkan, ini yang harus kita urus. Kita harus akui Indonesia besar dan sangat lebar. Maka yuk mari sama-sama. Informasi-informasi yang ada sampaikan kepada hal yang negatif, kami juga akan melakukan pengawasan dan kami juga berterima kasih kepada media ataupun netizen lah yang tadi disampaikan di awal. Kita terima kasih. Dengan demikian kita bisa mengawasi begitu ya, mencintai Republik Indonesia. Saya punya pertanyaan terakhir kepada Pak Bupati, dijawab singkat Pak. Ketika Anda memberikan izin pertambangan di pulau kecil, apakah Anda tidak khawatir begitu Pak terjadi kerusakan lingkungan di wilayah Anda? Ya, pada waktu itu yang tadi saya sampaikan, izin ini pada waktu itu keluar juga sebelum Raja 4 ini dibesarkan atau sebagai daerah pariwisata. Tapi memang nggak sadar begitu bahwa mau dia terlindungi atau tidak, tapi kan harusnya ada kepekaan terkait dengan ekosistem yang ada di sana gitu loh Pak, maksud saya. Yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi pada waktu itu izin-izin ini mulai keluar. Nah, setelah kami baru tahu bahwa sekarang ini ada izin-izin ini, sehingga kita minta untuk coba dievaluasi ya. Kita pada hari terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengambil keputusan untuk itu. Kita sama-sama mengevaluasi begitu ya Pak Bupati. Terima kasih telah bergabung di Business Talk Pak Orideko Burdan, Bupati Raja Ampat yang setelah ini ada acara katanya. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya punya pertanyaan kepada Prof bahwa ketika kita lihat ngomongin soal kepedulian terhadap lingkungan, MK sendiri menegaskan terkait tidak boleh berbisnis tambang di pulau kecil. Apakah kita bisa mematuhi itu? Nanti dijawab saudara, tetap bersama kami di Business Talk.